Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video sejarah singkat tentang khilafah. Harus diakui bahwa dalam sejarah dunia pernah diisi oleh hadirnya sistem negara khilafah. Sistem ini memang mengalami evolusi dari awal terbentuknya pada abad ke-7 hingga berakhirnya pada awal abad ke-20. Khilafah berasal dari kata khalafah yang berarti yang menggantikan atau meneruskan. Jadi secara harafiah, seorang khalifah adalah seorang pengganti Nabi Muhammad. Sedangkan khilafah adalah kepemimpinan kaum muslimin yang menggantikan atau meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Berdasarkan tradisi awal, pengangkatan seorang khalifah didasarkan pada kesepakatan pemimpin-pemimpin kaum-kaum yang ada dalam komunitas umat muslim. Keputusan para pemimpin kaum-kaum itu kemudian ditaati oleh anggota-anggotanya, atau dalam istilah khususnya ditentukan oleh ijma para ulama, kemudian dibaiat oleh umatnya. Selamat datang dalam video pembelajaran berjudul Khilafah dalam Perspektif Islam. Materi ini disusun oleh kelompok 4, Dedi Ardianto, Agus Afandi Putra, dan Muhammad Sofiyuddin. Dalam video ini kita akan membahas pengertian khilafah, pandangan para ulama, serta bagaimana Islam memandang bentuk negara termasuk NKRI dan Pancasila. Di Indonesia, sebagian kelompok beranggapan bahwa sistem khilafah adalah satu-satunya sistem negara yang diridai Allah. Mereka bahkan menganggap NKRI sebagai negara kafir yang wajib diubah. Namun, benarkah Islam mewajibkan bentuk negara tertentu bagi pemeluknya? Mari kita telusuri lebih dalam. Kata khilafah berasal dari akar kata halafa, yang berarti datang setelah sesuatu dan menempati posisinya. Menurut Ibnu Khaldun, khilafah adalah sistem pemerintahan yang mengarahkan manusia kepada pandangan agama demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Mawardi mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Sedangkan Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, memandang khilafah sebagai negara besar yang menyatukan umat Islam dalam satu kesatuan politik. Khilafah adalah salah satu sistem bernegara, namun bentuk negara hanyalah perantara atau wasilah, bukan tujuan utama. Tujuan sebenarnya adalah menjaga keberlangsungan agama dan ketentraman dunia. Karena itu, bentuk negara bisa berubah mengikuti kemaslahatan. Inilah yang disebut mutaghayirat, bukan sawabit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masa khilafah yang sesuai manhaj kenabian hanya berlangsung selama 30 tahun, kemudian setelah itu adalah kerajaan. Dan Imam Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa definisi imamah al-udzma atau khilafah atau imarah al-mukminin kesemuanya kembali kepada satu makna dan satu tugas, yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi. Para ulama Islam mendefinisikannya dengan definisi yang bermacam-macam yang maknanya hampir sama, bahwasanya bentuk pemerintahan khilafah bukanlah sebuah syarat, sebab yang terpenting adalah berdirinya pemerintahan yang dipimpin oleh sosok yang bisa menjalankan pemerintahan, mengatur perkembangan serta melindungi rakyat dari musuh. Maka hal ini menunjukkan bahwa sistem khilafah bukan syarat mutlak, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan. Sebagian kecil umat Islam memahami bahwa sistem khilafah adalah satu-satunya yang benar dan umat Islam harus disatukan dalam kesatuan politik. Mereka bahkan menganggap Indonesia sebagai negara kafir dan Pancasila sebagai taghut. Namun, sistem negara adalah ranah muamalah, urusan duniawi, bukan ibadah. Aturan dalam muamalah lebih longgar. Hukum asal muamalah adalah ibahah, boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip utama kepemimpinan dalam Islam adalah keadilan dan amanah, tapi dalam ibadah, kita terikat pada kaidah tauqifi, harus sesuai tuntutan dalil. Namun, dalam muamalah seperti konsep negara dan bangsa, hukum asalnya adalah kebolehan, kecuali ada larangan yang jelas. Bahkan Imam Muhammad Al-Sarahsi menjelaskan bahwa jika tidak ditemukan pijakan, kembali pada hukum asal yang didasarkan pada Alkitab, yaitu kebolehan. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam urusan kenegaraan. Para ulama sepakat, NKRI dengan Pancasila merupakan bentuk negara yang sesuai dengan prinsip syariat, karena nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan ada di dalamnya. Tapi penelitian nas-nas Al-Quran dan hadis tidak menemukan dalil kewajiban mengikuti sistem negara tertentu, termasuk khilafah. Dan para sahabat bahkan melegitimasi bentuk pemerintahan di Madinah yang tergabung dengan pemerintahan raja-raja. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi bentuk negara pada satu model saja.
para ulama sepakat, NKRI dengan Pancasila merupakan bentuk negara yang sesuai dengan prinsip syariat. Dan berdasarkan ijtihad para pendiri bangsa, NKRI dengan Pancasila dipandang sebagai bentuk negara yang paling maslahat bagi Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip bahwa syariat berisikan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Lalu setiap masalah yang keluar dari nilai-nilai ini, dan berpaling dari keadilan kepada kezaliman, bukanlah syariat, meskipun dimasukkan dalam syariat. Oleh karena itu, NKRI dan Pancasila adalah syariat itu sendiri. Banyak hukum Islam sudah diterapkan di Indonesia, seperti zakat, pernikahan, dan waris. Meskipun hukum pidana Islam, hudud, belum sepenuhnya diterapkan, umat Islam Indonesia tidak serta-merta berdosa. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengurungkan niat membangun ulang Ka'bah sesuai pondasi Ibrahim karena khawatir akan terjadinya fitnah, murtadnya, orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ini mengajarkan bahwa pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, memilih yang paling maslahat bagi rakyat, dan menghindari hal-hal yang menyebabkan madarat atau antipati terhadap agama. Nahdlatul Ulama, NU, konsisten menjaga keutuhan bangsa. Dalam Munas Alim Ulama 2012, NU memutuskan. Pertama, kehadiran negara adalah keniscayaan, agama dan kekuasaan saling membutuhkan. Kedua, Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu, karena negara adalah sarana, wasilah, bukan tujuan, gayah. Ketiga, tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat. Keempat, NKRI adalah hasil kesepakatan bangsa, Muahadah Wathaniyah, dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, meskipun bukan negara Islam, NKRI sah menurut pandangan Islam, dan Pancasila selaras dengan Islam. Keenam, segenap elemen bangsa wajib mempertahankan kedaulatan NKRI. Terakhir, pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih.